Video kali ini membahas tentang Kerajaan Kahuripan. Pembahasan ini menceritakan bagaimana tentang perjalanan sejarah. Selain itu, diceritakan pula apa saja peninggalan Kerajaan Kahuripan yang bahkan masih berfungsi dengan baik hingga kini. Kerajaan Kahuripan merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berlokasi di Jawa Timur. Ibu kota kerajaan berada di Kahuripan, dekat lembah Gunung Penanggungan, sekitar Sidoarjo. Kahuripan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Kerajaan Medang runtuh diperkirakan pada tahun 1006 Masehi. Pada abad ke-10, Mataram kuno berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini dilakukan oleh Raja Mataram, Empu Sindok atau Rakai Hino Sri Isana tahun 929 sampai 947 Masehi. Beberapa faktor penyebab perpindahan Mataram kuno ke Jawa Timur adalah karena sering terjadi perebutan kekuasaan, akibat peristiwa meletusnya Gunung Merapi, dan adanya potensi serangan Kerajaan Sriwijaya untuk membangun perekonomian kerajaan. Kahuripan didirikan oleh Prabu Airlangga pada abad ke-11. Selain menjadi pendiri Kahuripan, Raja Airlangga juga merupakan satu-satunya pemimpin kekuasaan Kerajaan Kahuripan. Di bawah pemerintahan Raja Airlangga, Kahuripan dibawa menjadi sebuah kerajaan yang begitu disegani dan meneruskan trah raja-raja besar Jawa. Airlangga atau sering ditulis dengan Erlangga merupakan keturunan dari Empu Sindok. Walaupun bukan keturunan langsung, anak perempuan Empu Sindok yaitu Sri Isyana Tunggawijaya menikah dengan Sri Lokapala dan mempunyai anak Sri Makutangwangsawardana dan memiliki anak lagi Mahendradatta. Mahendradatta kemudian menikah dengan Raja Udayana dari Bali dan dikaruniai 3 anak laki-laki, salah satunya Airlangga. Dia memerintah tahun 1009 sampai tahun 1042 Masehi dengan bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawiramo Tunggadewa. Dan berdirinya Kahuripan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit di Mojokerto dan Kerajaan Kediri di Daha. Menurut Prasasti Pamuatan 1042 Masehi, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, daerah Kediri sekarang. Pada awal berdirinya Kahuripan, wilayahnya hanya meliputi Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Airlangga menikah dengan putri pamannya yaitu Dharmawangsa Teguh, saudara Mahendradatta, di Watan, ibu kota kerajaan Medang sekarang sekitar Maospati, Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta pernikahan sedang berlanjut, tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Elwaram, sekarang Desa Ngeloram, Cepu, Blora, yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Peristiwa tersebut tercatat dalam Prasasti Pucangan atau Calcutta Stone. Pembacaan ke atas prasasti tersebut, yang juga dikuatkan oleh De Kasparis, menyebutkan bahwa penyerangan tersebut terjadi tahun 928 Saka, atau sekitar 1006 atau 1007 Masehi. Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wanagiri, ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Peristiwa ini disebut sebagai Mahapralaya yang terjadi pada 1016 Masehi. Ketika itu dia berusia 16 tahun, dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun hidup di hutan, tahun 1019 datang para utusan rakyat meminta agar Airlangga membangun kembali kerajaan Medang. Karena kota Watan sudah hancur, maka Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Ketika Airlangga naik tahta tahun 1009 itu, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja, karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Baru setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koladewa Raja Kolamandala dari India tahun 1023. Airlangga merasa leluasa membangun kembali kejayaan Wangsa Isyana. Peperangan demi peperangan dijalani Airlangga. Satu demi satu kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkannya. Pada tahun 1030 Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa Raja Wuratan, Wijayawarma Raja Wengker, kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031 putra Panuda mencoba membalas dendam namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032 Airlangga kehilangan kota Watan Mas karena diserang oleh ratu yang kuat bagaikan raksasa. Ratu tersebut adalah Dyah Tulodong, ratu dari kerajaan Lodoyong, sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Istana Watan Mas dihancurkannya, Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala, dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Dalam tahun 1032 itu pula Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isyana. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma Raja Wengker yang pernah ditaklukkannya dahulu.
Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Saat itu wilayah kerajaan mencakup hampir seluruh Jawa Timur. Airlangga kemudian membangun ibu kota baru bernama Kahuripan di daerah Sidoarjo sekarang. Semenjak ibu kota kerajaan dipindah ke Kahuripan, kekuasaan Airlangga sudah mencapai wilayah Pasuruan hingga Madiun di barat. Bahkan, sudah memiliki pelabuhan utama, yakni Surabaya dan Tuban, yang menjadi pusat perdagangan penting pada masa itu. Airlangga juga menambah lapang wilayah kerajaan sampai ke Jawa Tengah, bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut Prasasti Pamwatan 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, daerah Kediri sekarang. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang pernah dicatat dalam prasasti peninggalannya, antara lain, membangun Sriwijaya Asrama 1036 Masehi, membangun Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 Masehi, untuk mencegah banjir musiman, yang tertulis dalam prasasti Kamalakyan. Memperbaiki Pelabuhan Hujung Galuh, yang letaknya di Muara Kalibrantas, dekat Surabaya sekarang. Membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Meresmikan pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041 Masehi, yang tertulis pada prasasti Pucangan atau Cane. Ketika itu, Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Shiva dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Tahun 1035 Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca, sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Wurawari. Sebelum mengalami kemunduran, Airlangga sempat memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha tahun 1042 Masehi. Berdasarkan prasasti Pamwatan dan Serat Calon Arang, berdasarkan kisah rakyat, putri mahkota Airlangga Dewi Kili Suci menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Cane 1021 sampai prasasti Turun Hyang 1035 adalah Sangramawijaya Tunggadewi. Menurut serat yang dipersiapkan menjadi Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya berlomba memperebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka dia pun berniat menaruh salah satu putranya di pulau itu. Karena terjadi perebutan kekuasaan oleh kedua putranya, Airlangga membagi kekuasaannya untuk kedua putranya. Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua bagian, bagian barat dan bagian timur. Bagian barat diberikan kepada Sri Samarawijaya yang kemudian dibentuk menjadi kerajaan baru bernama Kerajaan Kediri, berpusat di Daha. Sedangkan wilayah bagian timur diberikan kepada Mapanji Garasakan, yaitu Kerajaan Janggala yang berpusat di Kahuripan. Dan pada tahun 1042 Masehi juga Airlangga turun tahta memilih menjadi pendeta, tertulis dalam prasasti Gandakuti tahun 1042 Masehi, yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Tidak diketahui dengan pasti kapan Airlangga meninggal. Prasasti Sumengka 1059 peninggalan Kerajaan Janggala hanya menyebutkan, Resi Aji Paduka Empungku dimakamkan di Tirta atau Pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan Arca Wisnu didampingi dua dewi. Berdasarkan prasasti Pucangan 1041, dikenal Airlangga adalah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka, ketiga patung tersebut dapat dianggarkan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yaitu Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak dikenal dengan pasti apakah tahun itu adalah tahun kematian Airlangga, ataukah tahun pembangunan Candi Pemandian tersebut. Dan pada era Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293, kembali memunculkan Kerajaan Kahuripan. Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit, menjadikan dua kerajaan sebagai bagian bawahan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kadiri dan Janggala atau Kahuripan. Kadiri di barat, Kahuripan di timur, dan Majapahit sebagai pusat kerajaan. Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Batara I Kahuripan, atau disingkat Bre Kahuripan. Yang pertama ialah Tribuwana Tunggadewi Putri Raden Wijaya. Setelah tahun 1319, pemerintahannya dibantu oleh Gajah Mada yang diangkat sebagai pati, karena berjasa menumpas pemberontakan Rakuti. Hal ini termuat dalam catatan para raton. Adapun peninggalan Kerajaan Kahuripan antara lain, Candi Belahan atau dikenal juga dengan sebutan Petirtaan Belahan atau Sumber Tetek, merupakan petirtaan bersejarah yang berada di sisi timur Gunung Penanggungan. Lokasi candi ini di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
Situs bersejarah ini dibangun pada masa kerajaan Medang periode Jawa Timur awal, sehingga usianya mencapai 1 milenium atau setara dengan 10 abad. Pemandian bersejarah ini berbentuk kolam 4 persegi yang mendapat pasokan air dari sungai kecil yang berada di sisi selatan. Dinding sebelah barat dan selatan, tepat di lereng tebing dan dibentuk relung-relung yang diberi jalatwara, tempat air memancar keluar. Pada dinding sisi barat terdapat 2 relung besar yang mengapit 1 relung kecil. 2 relung besar terdapat 2 arca jalatwara, berwujud Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Dari sepasang payudara arca Laksmi memancarkan air, inilah yang menyebabkan situs ini disebut sebagai Candi Sumber Tetek. Candi Semar Jalatunda. Cagar budaya Candi Jalatunda ini tepatnya terletak di bagian utara lereng Gunung Penanggungan, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Situs candi bersejarah ini dibangun pada tahun 997 Masehi pada masa pemerintahan seorang raja beragama Hindu yaitu Prabu Airlangga. Situs ini merupakan petirtaan atau tempat bermandi suci menurut kepercayaan umat Hindu Jawa ini. Bangunan candi ini berbentuk kolam-kolam yang indah dengan air yang teramat jernih, mengalir deras dari lubang-lubang saluran air petirtaan. Salah satu keunikan dari pancuran mata air ini adalah tidak pernah kering. Dari sejak pertama situs candi ini didirikan pada tahun 997 Masehi, hingga saat ini kolam-kolam ini masih berisi air. Bangunan petirtaan yang berukuran panjang 16,8 meter, lebar 13,5 meter dan kedalaman sekitar 5,2 meter itu, tetaplah sebagai sumber mata air dengan debit air jernih melimpah ruah tiada habisnya. Prasasti Kamalakian terletak di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Prasasti ini terbuat dari bahan lempeng batu andesit besar yang ditegakkan, dengan ukuran lebar 115 cm, tebal 28 cm dan tinggi 215 cm. Selain prasasti utama dengan ukuran besar, terdapat juga batu kecil di sampingnya. Prasasti itu ditulis dengan huruf Jawa kuno dan dalam bahasa Jawa kuno. Tulisan yang ditemukan dan bisa dibaca sebanyak 23 baris. Prasasti ini termasuk prasasti yang masih ada di tempatnya, di mana saat ini dilindungi dengan bangunan joglo berlantai dan beratap. Situs bersejarah ini menjelaskan tentang pembangunan bendungan di Wringin Sapta yang dilakukan oleh Raja Airlangga bersama rakyatnya. Bendungan tersebut dibangun untuk menanggulangi banjir yang sering menerjang beberapa desa maupun tanah perdikan. Beberapa desa di daerah hilir yang sering banjir diantaranya, Desa Lusun, Panjuwan, Sijanatiesan, Panjiganting, Talan, Dasapangkah dan Desa Pangkaja. Prasasti Pucangan. Prasasti Pucangan merupakan peninggalan Raja Airlangga yang dibuat pada tahun 1042 Masehi atau 963 Saka. Nama Pucangan diambil dari isi prasasti yang menceritakan adanya perintah membangun pertapaan di Pucangan, sekitar Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti Pucangan ditulis dengan 2 bahasa, yakni bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Pucangan dibuat untuk menjelaskan tentang peristiwa dan silsilah keluarga kerajaan secara runtut dan berurutan. Pucangan juga dikenal dengan nama Calcutta Stone, yang saat ini disimpan di Museum India, di Calcutta, India. Saat ini, kondisi prasasti ini kurang terawat dan sejarawan Inggris meminta pemerintahan Indonesia melakukan pendekatan kepada pemerintahan India untuk memulangkan prasasti Pucangan dan prasasti Sanggurah. Prasasti Pamuatan. Pada tahun 1043 Masehi, Raja Airlangga membuat sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Pamuatan. Tepatnya prasasti ini dibuat pada tanggal 20 November tahun 1042 Masehi. Situs bersejarah ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Dari situs ini dapat diperkirakan bahwa ibu kota Kahuripan saat itu di Daha, Kediri. Pamuatan ditemukan di Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, pada tahun 2003, prasasti ini hilang dicuri. Sehingga di tempat berdirinya sekarang hanya ada duplikasi dari situs ini. Prasasti Cane. Prasasti Cane ini merupakan piagam hadiah dari Raja Airlangga kepada Kepala Kota Matia Cane, yang dibuat di atas lapik berupa patma. Situs bersejarah ini ditulis dalam aksara Jawa dan berangkat tahun 943 Saka atau 1021 Masehi. Diceritakan tentang permohonan penduduk desa Cane agar mereka diberi pegangan prasasti berisi perintah raja yang dibubuhi tanda kerajaan Garuda Muha. Cane disebut sebagai prasasti pertama pada masa pemerintahan Raja Airlangga, dilihat dari bagian sambandanya atau bagian alasan prasasti tersebut dikeluarkan oleh raja. Prasasti Cane masuk pada fase konsolidasi. Fase di mana pemberian status sima pada desa Cane disebabkan rasa simpati Raja Airlangga kepada penduduk desa Cane yang berjuang di garis depan dengan menjadikan desanya sebagai benteng pertahanan. Prasasti baru. Pada tahun 1913 Masehi,
ditemukan prasasti baru di Simpang Surabaya dalam bentuk batu andesit, kemudian dipelajari oleh Brandes, tapi tidak diketahui sebelumnya ditemukan di desa apa dan bagaimana bisa sampai ke Surabaya. Prasasti baru ditulis dengan aksara Jawa kuno dan berangkat tahun 956 Saka. Diketahui prasasti ini dibangun pada tahun 1030 Masehi. Prasasti ini merupakan piagam hadiah dari Raja Airlangga kepada para kepala kota Matia Baru, yang memberinya perlindungan dan kesetiaan kepadanya saat perang dengan Pangeran Mahasin. Prasasti Terep dikeluarkan pada tahun 1032 Masehi, oleh Raja Airlangga. Prasasti Terep menceritakan bahwa Raja telah memberi anugerah kepada Rakai Pangkajadiah Tumambong berkat jasanya saat Raja menyingkir dari Watan Mas ke Patakan. Rakai Pangkajadiah Tumambong berjasa karena telah berdoa dan melakukan puja kepada Batari Durga agar Airlangga memperoleh kemenangan dalam peperangan. Dia berjanji jika permohonannya terkabul akan mengajukan permohonan pada Raja agar desa Terep, tempat pertapaan yang digunakan untuk berdoa dan pujanya itu dijadikan sima. Setelah Airlangga mendapat kemenangan, Airlangga kemudian mewujudkan permohonan Diah Tumambong. Pada namanya disematkan gelar Rakai Halu, sehingga namanya menjadi Rakai Halu Diah Tumambong. Patung Airlangga, berupa patung Dewa Wisnu menunggangi Garuda yang ditemukan di samping Candi Belahan. Dan patung Prabu Airlangga tersimpan di Museum Majapahit di Trowulan. Kitab Arjuna Wiwaha, karya seni ini menceritakan tokoh Arjuna yang merupakan kekasih para dewa di Kahyangan. Arjuna mampu menyelamatkan Kahyangan beserta para penghuninya dari ancaman mara bahaya. Kemudian relief cerita ini dipahatkan pada dinding Candi Tegowangi, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nama Airlangga pada masa sekarang diabadikan menjadi beberapa nama, selang lain. Nama sebuah kelurahan di Surabaya. Di Surabaya juga terdapat Universitas Airlangga, sebuah perguruan tinggi negeri tertua dan ternama di Indonesia. Di kota Kediri terdapat Museum Airlangga. Di Jakarta terdapat penerbit Airlangga. Selain itu beberapa kota juga menggunakannya sebagai nama jalan.